Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, para ulama yang terhormat, sahibul bait Bapak Wahyudi, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya muliakan dan saya hormati, para hadirin Bapak Ibu yang mudah-mudahan pada malam hari ini panjenengan diberkahi sedoyo kali Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah kula panjenengan ditemuaken kali Allah tempat yang mulia. Saya mengatakan tempat ini mulia karena tempat ini adalah tempat perkumpulan di mana kita mengingat dan mendapatkan apa yang harus kita dapatkan daripada ilmu. Saya yakin 1000% bahwa tempat ini adalah tempat mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah niki kula juga bisa dan dapat silaturahim kali panjenengan sedoyo, karena Wahyu niku santri daripada pondok pesantren Miftahul Falah, yang sehingga saya tadi berangkat dari rumah menuju tempat ini adalah untuk bersilaturahim, bukan ngaji. Namun karena memang tuntutannya harus mengucap beberapa kalimat atau memberikan satu pandangan agama, maka insya Allah kita coba dan niati pertemuan kita, silaturahim kita niki disarengi dengan apa? Ngaos, kali ngaji. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kebetulan momen hari ini adalah masih dalam momen Idul Fitri. Momen Idul Fitri, kalau kula ningali beberapa literatur kitab dalam beberapa hadis, salah satunya Mukhtarul Hadis niku Nabi Muhammad mengatakan ada 2 lebaran yang dimiliki oleh orang muslim. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Nah, teng sarahipun wonten penjelasan. Nek setiap kali wonten namine hadis niku wonten asbabul wurud. Ada sebab yang mendasari hadis niku lahir dan ada di dalam Islam. Kula ningali Idul Fitri niku dirayakan karena sebab pada saat itu berkebetulan adalah setelah Nabi melakukan perang Badar, Nabi Muhammad pulang dari perang Badar, lantas kemudian merayakan kemenangan. Sebagaimana kita tingali neng kitab-kitab sejarah, Nabi Muhammad wangsul saking perang Badar niku ditabuhi, disolawati, sebagaimana lari-lari Miftahul Falah, santri-santri Miftahul Falah niku solawatkan. Jadi tola al badru. Nah, pada saat niku dirayakan
Karena ada kemenangan, dua kemenangan. Kemenangan yang pertama adalah kemenangan apa? Perang Badar. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Maka pada saat itu dirayakanlah momen Idul Fitri. Bapak Ibu yang bahagia, setiap syariat niku pasti harus kula panjenengan ngertosi. Nopo alasanipun syariat niku wonten di dalam Islam. Niki alasannya nopo kok dilaksanakan perayaan Idul Fitri. Sing pertama, wau kula sanjang. Ketika kita melaksanakan perayaan Idul Fitri berarti kita sedang nopo? Merayakan kemenangan setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Namun ketika selain itu juga, ketika kita merayakan Idul Fitri, ada momen-momen yang dimanfaatkan oleh orang Muslim yang diterjemahkan dari beberapa ajaran di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Setidaknya kalau kita cermati Bapak Ibu, disadari atau tidak, momen Idul Fitri niku wonten 3 substansi yang biasa kita lakukan. 3 substansi niku sing pertama nopo? Momen nopo Bu Pak? Boten pernah ngamati ya. Momen sing pertama namine Birrul Walidain. Sing saking Jakarta pun 1 tahun boten wangsul ping ketemu ibu bapake, men ibu bapake bahagia. Nggih. Sing wonten Malaysia wangsul kagem napa? Kagem sungkem memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Niku wangsul mawon sampun betoh kebahagiaan napa malih wonten amplope. Nah niku. Jadi momen niki momen yang sangat penting. Bukan hanya sekedar merayakan kemenangan daripada melaksanakan bulan puasa penuh selama 1 bulan. Tetapi daripada itu, lebih penting adalah ada momen Birrul Walidain, membahagiakan orang tua. Sinten mawon sing meninggalkan tempat kelahirannya dan merantau, niku mboten saged sukses nek mboten bahagiaken yang sepanipun. Makanya pada saat lebaran niki wangsul, meskipun nopo konsekuensinya macet dipaksa-paksa akan wangsul. Wonten tasik kerjaan sing notabene masih dalam pikiran karena ingin membahagiakan orang tua, niku juga wangsul. Niki sing disebut Birrul Walidain. Kalau tadi sanjang bahwa orang yang melakukan sesuatu apapun niku mboten saged sukses kalau mboten gada ridhone wong tua. Momen lebaran niki sungkem niku nyari ridhone wong tua. Ya napa mboten? Sungkem dicium tangan orang tua, dicium kaki orang tua, ditempeli amplop. Niku wong tua sampun ridho. Nggih. Amplopnya diisi Bu, aja nggak diisi. Diisi. Nah niku pun gawe bahagia orang tua. Nek pun bahagia orang tua, maka nopo? Maka timbul keridhaan orang tua. Kalau sudah orang tua ridho kepada kita, maka nopo? Allah juga akan ridho kepada kita. Niku santri-santri sering kula sanjangi. Ridho Allah biridul walidain, wasuhtu Allah bisuhtul walidain. Ridhone Allah niku tergantung ridhone wong tua. Nek wong tua ridho kali sinten mawon putra putrinipun, maka Allah akan ridho. Ridhone wong tua niki menyebabkan ridhonya Allah kepada seorang hamba. Hamba sinten mawon sing diridhoni kali Allah, Allah akan menjadi tangannya. Allah akan menjadi matanya.
Allah akan menjadi mulutnya, Allah akan menjadi kakinya. Sehingga nopo-nopo sing dilakoni, nopo-nopo sing diucap, nopo-nopo sing ditingali, niku wonten faedah dan manfaatnya. Niku sebabipun jenengan wangsul saking perantauan, nopo tasih wonten sing saking Jakarta niki. Nek boten wonten ya boten nopo-nopo. Tapi kan ini kita juga kan mudik juga dalam tanda kutip kalau seandainya orang tua kita itu berada di samping rumah kita. Nggih napa mboten? Lah wong sungkem tiap lebaran ini kan dalam tanda kutip mudik jarak dekat tuh. Nah niku pun niku sebabipun orang jadi sukses nih. Jadi manfaataken napa momen lebaran niku sebagai birrul walidain. Nah takutipun saniki benten lho, Pak. Orientasi orang pulang dari perantauan, pulang niku kagem pamer. Niku lho aku wis sukses. Pun gadah mobil. Bojoku cuwanti. Suamiku ganteng. Kalongku ngelembreh. Setiap kali salaman dikencengin, kercing. Karena gelangnya juga banyak. Niki momen sing salah. Sebab napa kalau tadi sanjang bahwa kalau kita pulang dari perantauan, lama kita tidak jumpa dengan orang tua, maka sempatkanlah, maka pedulikanlah, maka utamakanlah momen niki sebagai momen birrul walidain. Birrul walidain. Loh, macam-macamnya birrul walidain itu kathah nggih. Kathah. Jenengan tadi wangsul saking perantauan, pulang ke rumah sungkem kepada orang tua, kasih senyum kepada orang tua, berikan kabar yang baik-baik kepada orang tua. Ini salah satu bentuk daripada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Namun kata sangat wonten cerita namine Uwais Al-Qarani. Mungkin sampun sering diceritakan kali mubaleh. Tapi kalau pengen ceritakan kagem nopo pengiling. Nek wonten tiang sing namine Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani niki sinten? Tiang Baghdad. Baghdad niku daerah mana? Daerah Afrika sudah. Bukan di Jazirah Arab. Nah, ketika Islam sudah sampai di sana, Islam kemudian memberitahu bahwa ada rukun Islam. Salah satu rukun Islam yang tidak banyak orang dilakukan adalah nopo? Haji. Niku penyampai risalah utusan Nabi ke Baghdad niki mengabarkan bahwa ada rukun Islam yang disebut dengan haji dan keutamaannya sangat besar. Nah, pada saat niku kebetulan mamahnya atau ibunya Uwais Al-Qarani niki adalah ibu yang sudah sepuh. Melampah mawon boten saged. Melampah mawon boten saged. Sementara harta bendanya juga tidak banyak. Kalau dari Baghdad ke Makkah untuk berhaji niku kathah yatra sing badhe ditularaken. Merasa tidak mampu, akhirnya tiap hari Uwais Al-Qarani itu melihat mamanya nangis. Ketika mamanya nangis, ditanya, "Bu, wonten napa kok jenengan niku hampir tiap hari jenengan nangis?" Nggih. Ternyata nek ibu-ibu nangis niku napa? Duit blonjone dereng dikasih niku. Nek ibune Uwais Al-Qarani ini nangis boten saged karena merasa boten saged haji. Empun sepuh, imane pingin kuat, keislamannya pingin sempurna, namun boten saged nopo dereng saged ngerjakan haji. Sementara malaikat Israel sampun mengintai. Sampun ngintip iki kapan iki waktunya? Nggih. Kula jenengan iki sampun diintip, Pak. Cuman nek kula tasik ganggung ya. Jenengan mungkin lebih dekat. Diintai. Nah niku
merasa diintai sebentar lagi akan dijemput oleh malaikat Israel, nangis. Pripun niki dereng sempurna imanipun, dereng sempurna keislamanipun kalau tidak mengerjakan haji dan keutamaan haji tidak didapat. Nangis. Satu ketika Uwais Al-Qarani niku tanglet. Ibu nopo nangis? Nopo sing dereng kula ladeni teng ibu? Nopo sing dereng kula persediakan untuk ibu? Ibunya Uwais Al-Qarani niku mengatakan, kalau kamu nak, sudah semua apa yang kamu bisa kamu lakukan untuk ibu sudah kamu lakukan. Namun ibu nak, ini pingin sekali berhaji. Napa bu? Pingin berhaji. Ibu sampun tua, hartanya mboten wonten, tapi pingin haji. Lha pripun bu? Ya pokoknya pingin haji. Karena saya kemarin ngaji niku sing di kaji niku keutamaan haji. Oke. Akhirnya Uwais Al-Qarani niki punya inisiatif, Pak. Ya ampun, Bu. Niki bulan haji. Ayo berangkat. Akhirnya ibunya niku berangkat digendong oleh Uwais Al-Qarani dari Baghdad menuju kota Madinah dulu. Di kota Madinah niku Uwais Al-Qarani sampun disambut dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendengar bahwa Uwais Al-Qarani ini menggendong orang tuanya untuk berhaji. Loh kok saged ditunggu kalih sahabat Uwais Al-Qarani ini? Karena sahabat sampun ngertos kemuliaan daripada orang yang memuliakan orang tuanya semasa hidupnya, itu berarti orang yang mulia. Sementara mereka sedang menunggu orang yang mulia. Niki jadi jalan gerbang menuju Madinah niku sampun ditenggah kali sahabat. Nunggu tiang mulia sing disebut dengan Uwais Al-Qarani. Begitu juga Nabi Muhammad pada saat itu mendengar bahwa Uwais Al-Qarani juga datang pada saat itu. Nabi Muhammad menunggu di Masjid Nabawi. Nah ini bentuk kemuliaan daripada nopo? Daripada memuliakan orang tua. Sampai-sampai sahabat, sampai-sampai Nabi Muhammad menunggu orang mulia yang disebut dengan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini bukan presiden, Pak. Boten kiai. Dia hanya nopo? Anak muda yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Niki bentuk kemuliaan Uwais Al-Qarani. Wonten cerita malih tentang birrul walidain. Riyen ketika Nabi Musa tasik hidup, Nabi Musa niku pernah tanglet kali Allah. Allah ditangleti. Nabi Musa niku kan kalamung Allah. Jadi saged ngomong kali Allah, tapi sebagaimana keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah khususnya, Nabi Musa niku biarpun beliau merupakan orang yang diberi kemuliaan untuk berbicara kepada Allah, tetapi berbicaranya kepada Allah niku miwara'il hijab. Benten kali Nabi Muhammad. Nah, Nabi Musa niki pernah tanglet. Allah, wahai Tuhanku, sinten besok yang menemaniku di surga? Koncoku sesuk teng surga niku sinten? Allah menjawab, kalau kamu pingin tahu siapa temanmu di surga, kamu datanglah ke sebuah pasar. Di sana nanti ada pemuda penjual daging. Orang yang ganteng. Mulutnya umi-umi. Umi-umi niku napa? Ya mbu maca napa gitu. Nek kula jenengan umi-umi napa, Bu? Keslilitan. Umi-umi. Mulutnya niku mbaca napa? Mbaca sholawat, mbaca istighfar, mbaca Al-Fatihah. Datang kamu ke sana, ke sebuah pasar, kamu akan temukan sahabatmu atau temanmu besok di surga. Datang Nabi Musa ke pasar tersebut dan mencari ketemu.
wonten tiang tasik nem, tasik muda, profesinya napa? Profesinya napa? Ini men ojo ngantuk ngono lho. Dagang daging. Nah, ketika sudah semacam itu diintai, nggak ditemui dulu. Nopo sebetulnya keutamaannya tiang pemuda niki kok saged menjadi orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah untuk apa? Nemani Nabi Musa kelak di surga. Dipantau dari kejauhan. Yang pertama dilihat nopo? Mulutnya umi-umi. Bu moco nopo nih. Sing kedua, ketika wangsul teng griya, barang-barang sing dijual niku diringkesi, dimasukkan tempatnya, lantas kemudian salaman kepada orang tuanya. Salaman kepada orang tuanya, apakah salaman doang? Tidak. Dia mandikan orang tuanya. Dia bersihkan kotoran daripada orang tuanya. Kebetulan orang tuanya niku pun lumpuh. Dadose niki ribet rada. Diberseni, dimandiin, dipakein lagi, dikasih pakaian lagi, di make upin. Dadose niki dipamati terus kalian Nabi Musa. Setelah dipakaianin, dimandiin niku wau, diambilkan makan, disuapin. Nah, setelah disuapin, niki ibuke ternyata moco dungo. Boten. Dungane napa? Ya Allah, jadikan anakku menjadi temannya Nabi Musa. Niku tok sing diwaca. Tiap kali sehabis menyuapi, setiap kali sehabis disuapi oleh anaknya, ibu niki sering maca donga niku. Ya Allah, demi zatmu yang mulia, jadikan anakku temannya Nabi Musa. Lho niki lho diijabahi kali Allah. Nah, ibu-ibuke pripun niki? Nek jenengan niku pengen gadahi anak soleh, dungane yo kata harusnya dan istiqomah untuk anaknya. Biasanya kan jenengan boten yakin nek dungane jenengan niku mustajab. Akhirnya nopo kiai mawon sing dikongkon donga. Dengan dongaken ya. Dengan dongaken ya. Padahal wasabatun la yaruddu wa da'watahu. Salah satunya adalah ada 7 doa yang doa itu tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? Doanya ibu kepada anak. Niki ngeten niki. Jenengan pengen mawon gadahi anak soleh, tapi mboten donga. Niki salah total. Jenengan masukkan putra putri jenengan teng pesantren, teng lembaga pendidikan, seapi nopo neng jenengan mboten donga. Nopo Bu? Hasil nopo mboten? Boten. Sebab kata-katanipun ngeten niku. Seolah-olah merasa aman, merasa nyaman anaknya kalau sudah di pesantren. Boten ingat dungaaken. Niki salah. Nek sing api napa dungoken? Nek iso dipuosoi. Nggih. Karena orang-orang hebat niku rata-rata adalah memiliki ibu-ibu sing hebat. Ayah-ayah sing hebat. Mungkin kula terangaken. Wonten apa temanya tersendiri. Nah, niki contoh dari Uwais Al-Qarani, kemudian pemuda yang tadi kula katakan niki adalah bentuk daripada napa? Birrul walidain. Sing ke selanjutnya Bapak Ibu, momen Idul Fitri niki adalah momen napa? Halal bihalal. Nah, halal bihalal niku bagaimana? Halal bihalal niku kalau kula tingali teng beberapa buku terutama di NU online. Niku halal bihalal niku merupakan produk Indonesia. Istilah halal bihalal teng Al-Qur'an boten wonten. Teng Al-Hadis boten wonten. Teng kitab fikih napa malih. Wontene teng pundi?
teng NU online dan teng istilahnya orang Indonesia. Halal bihalal. Halal bihalal niku napa maksudnya? Melepaskan atau juga legowo, ridho saling merido. Niku maksud niku. Nah, halal bihalal niku apakah ada dasarnya? Orang Nahdiyin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah niku biasane seolah-olah ngamelaken perkara sing boten wonten teng hadis napa teng Al-Qur'an. Karena napa? Karena dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ibadah niku wonten kalih. Nggih napa mboten, Pak? Wonten ibadah sing bentuknya mahdhah, wonten bentuk ibadah sing bentuknya ghairu mahdhah. Nggih. Ibadah mahdhah niki napa? Ibadah sing sampun ditetepake di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis dan kaifiyahnya. Contohnya napa? Ibadah salat. Ibadah salat di dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Matur nuwun. Teng hadis wonten sifatus sholahnya Nabi Muhammad SAW. Kaifiyahnya ada. Jadi di dalam Al-Quran memang tidak ada kaifiyahnya, tapi dalam hadis ada kaifiyahnya. Niki nopo? Ibadah mahdhah. Kata-kata nipun ibadah niku ghairu mahdhah. Nggih. Sholawatan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Boten wonten kaifiyahnya bersolawat, Pak. Sehingga solawat sing kita baca niku kata-kata nipun prodake ulama. Kenapa? Karena tadi ibadah ini termasuk kategori ibadah ghairu mahdhah. Ada perintahnya, tapi kaifiyahnya tidak ditentukan. Nggih. Niki supaya menjadi dasar pemikiran beragama panjenengan sedaya, jangan sampai kemudian nanti kalau tidak ada dalil jenengan nggak mau mengamalkan. Niki ya nanti berabih katanya. Nah, halal bihalal niki termasuk istilah yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi secara dogmatik, secara ajaran terjelas diajarkan. Ya, jelas diajarkan di dalam Al-Quran jelas. Saling bermaafanlah kalian. Wa'fu wasfahu. Di dalam hal hadis juga sami. Mangkanat bihi mudillatan li akhihi fatahalalhu minha. Tiang sing gadahi kedaliman kepada saudaranya, maka mintalah halal. Minta halal niki maksudnya apa? Minta ridho, Pak. Minta ridho. Sebab napa dosane tiyang niku wonten kalih bentuknya. Wonten dosa sing bentuke menungso kali Allah. Nek jenengan boten salat, dosane niku jenengan kalih sinten? Kalih tetanggane ngopo kali Allah, kira-kira. Kali Allah. Jenengan boten puasa. Mampu puasa tapi tidak puasa. Dosane teng Allah. Tapi nek jenengan ngrasani tombone. Nggih. Jenengan suudon kali tetanggane. Suudon niku napa? Berprasangka buruk. Niku dosane adalah dosane kula kali tetanggane jenengan, dosane kula kali rencange jenengan. Nggih. Niki biasane sing nomor 2 niki, dosa sing nomor 2 niki lebih susah tobaté dibanding dosa sing kali Allah. Tapi mungkin jangan kemudian meremehkan dosa kepada Allah. Nggih. Wong gampang kok tobaté. Niki dosa sing niki susah sekali. Sebab napa? Menungso niku kakean gumete, sombong, angkuh, nglakoni kesalahan ngerasa nggak salah. Nglakoni kesalahan jaim. Nopo? Ya niku
menungso. Niki sebabnya pinter-pinter ulama kita niki. Ulama ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah niku pinter. Bagaimana memodifikasi ibadah yang bentuknya adalah bertaubat sesama manusia. Dengan cara nopo sing paling enteng, yakni carane halal bihalal. Halal bihalal. Nggih. Halal bihalal. Salaman sambil senyum meskipun atine rada mangkel. Yo mboten napa-napa, yang penting pun salaman. Karena napa? Tiyang muslim niku nek pun salaman, dosane pun dilebur. Napa malih hatine ikhlas. Nah, mboten abot nek momen lebaran niku salaman. Mboten abot nek momen lebaran niku dijadikan bermaaf-maafan. Karena napa? Sampun jadi tradisi. Nggih. Jenengan teng Arab nang Mesir, tradisi niki mboten wonten, Pak. Wontene napa? Teng Indonesia. Jadi pintere ulama Indonesia niku begitu pinter, Bu. Ngalah-ngalahi ulama-ulama ala Arab Saudi dan juga Mesir. Mereka datang ke Indonesia terkagum-kagum melihat tradisi halal bihalal niku. Bagaimana orang bermaaf-maafan tanpa berat hati untuk saling memaafkan. Niku momen apa? Halal bihalal. Sing ketiga, momen Idul Fitri niki adalah momen silaturahim. Silaturahim niki napa? Teng dalam Islam, ajaran Islam niku ibadah bentuk ibadah niku wonten kata, Pak. Jadi bukan ibadah koyok sholat tok ya. Ibadah kalau sholat dikir niku namine ibadah spiritual. Nah, wonten ibadah malih sing disebut dengan ibadah sosial. Nggih. Dalam sebuah hadis niku, tabassumuka lil muslim shadaqatun. Senyummu, Bu, Pak, teng tiyang muslim lintune niku jadi sedekah. Niki kan sisi sosial, ibadah sisi sosial. Abot napa enteng, Bu, nek senyum, Bu? Abot. Abot niku karena gandolane adil. Nah. Nggih, niku ibadah sosial. Nah, saling memaafkan niki juga termasuk kategori ibadah sosial. Rien, kalau kita tinggali halal bihalal yang diadakan di dalam beberapa instansi lembaga pemerintahan, niku sing pertama kali ngadakan yakni orang NU dan tokoh NU namanya Mbah Wahab Hasbullah. Niku kalau jenengan tinggali teng NU online, bahwa Hasbullah ini disowani kali Bung Karno. Disowani kali Bung Karno bagaimana menyelesaikan konflik antar tokoh negara pada saat itu yang baru merdeka. Jadi pertama kali kita merdeka niku kan wonten sing pingin Indonesia pingin jadi negara Islam Indonesia. Nggih napa mboten? Wonten pingin Indonesia niki menjadi negara komunis Indonesia. Wonten pingin negara Indonesia ini menjadi negara republik. Ketika niku sampun terjadi, ini Presiden Soekarno ingin menyatukan pandangan. Tapi susahnya Masya Allah. Sowan teng bawah Hasbullah. Bawah Hasbullah niku sinten, Bu? Sinten, Bu? Tuh. Salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Tepatnya di Tambak Beras. Kula riyen teng Tambak Beras. Ya. Selamat berapa tahun? 12 tahun ya. Tahun 2000 pinten? 2001 sampai 2012. 2000 ya. Sampai tahun 2012. Nah, bahwa Hasbullah niki punya inisiatif, gampang. Gak usah mumet Pak Karno. Besok saya akan kasih undangan. Betulan besok momennya adalah lebaran. Tak undang, undangan niku napa isine? Silaturahim. Halal bihalal, tulisannya halal bihalal. Dadose karena di situ
ada Islam-Islamnya yang tadinya ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam Indonesia, menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis Indonesia, ini berduyun-duyun datang. Karena istilahnya bukan istilah pemerintahan, tapi istilah Islam. Ngeten iki lho. Jadi wonten solusi. Akhirnya datang semua. Bicara, ngobrol dan sebagainya, kepentingan apa dan sebagainya, selesai. Niki cerdas para ulama-ulama gitu. Nah, seharusnya beragam niku semacam niki ngeten lho. Memberikan solusi bukan memberikan masalah lebih lanjut. Merangkul bukan memukul. Nah, beragama kok pinginnya musuh-musuhan iku pripun? Beragama kok medot saudara itu pripun? Padahal sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadun ya. La yu'minu ahadun, tidak akan beriman seorang manakala dia tidak menyambung tali persaudaraan. Itu hadis tuh. Jadi imane kula kalian jenengan iku menjadi sempurna manakala jenengan menyambung tali persaudaraan. Nek pingine medot, pingine gawe kerusuhan, niku berarti imane kurang. Meskipun jenggote panjang, Pak Bu, meskipun jubahne putih nih, Masya Allah. Karena keimanan seseorang niku boten terpancar dari bentuk jenggot, nggih, boten terpancar dari bentuk jubahnya. Terpancarnya dari mana? Dari ucapannya, dari perbuatannya. Saged napa mboten ucapane niku boten nyakiti tiyang lin. Saged boten perbuatannya niku boten nyakiti tiyang lintu. Niku ya sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus bukan hanya membawa risalah dalam bentuk kewajiban-kewajiban dalam rukun Islam, sholat, zakat, puasa. Melainkan apa? Kula niki diutus kalih Kanjeng Nabi, kalih Allah niku menyempurnakan akhlak. Akhlak yang paling penting. Maka nek teng pesantren niku akhlak niku nomor 1 dibanding ilmu. Wonten santri pintere kaya napa, wonten santri cerdase kaya napa, nek mboten duwe akhlak wajah sangkap. Man la adabalahu la ilma lahu. Tiyang sinten mawon nek mboten gadahi adab niku ndak punya ilmu. Pinter ilmune ibu bapak ningali teng masyarakat, tapi mboten punya adab. Kinten-kinten jenengan kokon ngaji napa mboten, Bu? Bu, jenengan seneng napa mboten tiyang mboten beradab tapi punya ilmu? Seneng mboten? Dibanding tiyang punya adab dan punya ilmu, seneng pundi? Kali tiyang sepah menghormati, kali tiyang sing tasih muda menyayangi, niku jenenge adab. Niki wangsul saking pondok nopo-nopo disalahkan. Nah niku diterima nopo mboten teng masyarakat? Nopo-nopo dibid'ahkan. Aduh. Ajarane sapa kaya ngene? Teng pesantren, kalau tempat pesantrennya adalah pesantren Nahdien niku insyaallah mboten ngeten iki. Karena apa? Insyaallah prinsip adab niku adalah nomor 1. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tadi dipeseni ojo sampai sejam, nek sejam kok podo gundel. Lanjut apa buatan Pak? Lanjut. Oke. Bapak Ibu yang kula hormati, teng Islam itu yang paling mulia adalah orang yang punya akhlak. Karena Nabi tadi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan dosennya pun ya punya iman itu didasarkan kepada akhlak semua. Contoh tadi saya katakan, layak minu ahadukum ya
wonten tiyang boten saged mempunyai iman yang sempurna manakala tidak menyambung silaturahim. Wonten hadis malih la yu'minu ahadukum illa ayukrima jarrahu. Tiang boten beriman manakala tiang niku boten memuliakan tetangganya. Nggih. Duwe tangga dirasani terus niku boten mulyakake tanggane. Duwe tangga kok kemudian ginawa sumeti mercon terus niku jenenge boten mulyakaken tanggane. Masya Allah, kula niki ningali media sosial Bu Pak. Saniki ya Allah mengatasnamakan agama, tapi malah justru boten beragama. Contohnya sahur niku lho, bangun sahur niku. Teng Sumatera Utara kalau tinggal niku sahur-sahore membuka sahur dibuka niku cendelone. Cendelo kamar, Pak. Lah kula boten bisa mbayangaken. Nek pada waktu itu lagi suami istri lagi kan repot nih. Niku mboten agama, Pak. Niki kita sekarang niki susah membedakan agama dan bukan agama. Yang semacam niku mboten berakhlak. Nggih, mboten berakhlak. Oh, jenenge tangga niku harus dimulyakaken. Nek jenengan kula mboten mulyakaken tetangga, berarti iman kula jenengan niku tasik tipis, tasik amatir. Kok pingin imannya kuat, maka muliakan dulu tetangganya. Di hadis yang lain sama hadisnya, redaksinya rada berbeda. La yu'minu ahadukum illa ayukrima doyifahu. Tiang niku mboten dikatakan sebagai tiang nawa beriman manakala tidak memuliakan tamunya. Kula sering sanjang teng lare-lare, cerita teng lare-lare nek ngaji niku. Wonten tiang dusun hidupe pas-pasan, tapi nek wonten tamu datang ke rumahnya niki subhanallah sujuhannya, dikenal ataupun tidak dikenal niki kula wau alhamdulillah langsung masuk, dikasih teh, dikasih makan, padahal sudah makan. Subhanallah. Mudah-mudahan rezekinya Pak Wahyudi nanti dan keluarga tambah banyak dan niki tiyang dusun niki boten kaya, boten gadah, hanya kecukupan. Gadahi ayam hanya setunggal di kandang ayamnya. Karena nopo? Setiap kali datang orang ke rumahnya untuk bertamu niku selalu disembelihaken ayam. Termasuk tamu niki sing baru datang niki Pak Bu. Tamu sing baru datang niki napa? Wengi-wengi jam 12 teko Pak. Dewean. Ngetok-ngetok pintu, tok. Dibuka pintunya. Ada apa Pak? Bolehkah saya nginap di sini? Niki boten tiyang sing dikenal Pak. Ngetok pintu, dibukakan dan meminta untuk nginap di rumahnya. Dikasih Pak. Setelah dikasih, ditunjukkan mana tempat tidurnya, mana tempat istirahat. Disiapkan kasurnya. Tidak hanya itu, niki tiang suami istri niki bisik-bisik masuk ke dalam masuk ke dalam dapur niku bisik-bisik. Pak, niki kayaknya orang belum makan. Itu ada di belakang ayam, Pak. Kita beli aja. Insya Allah nanti ada rezeki yang lain. Dibeleh malam-malam itu dibeteti Pak. Gelem sengsara ngono ngladeni tamu. Nggih. Dibeleh disayurkan setelah sayurnya matang, sayur apa tadi? Ayam tadi. Niki sayur disuguhkan kepada tamu sing boten dikenal. Nek kula jenengan nggak mungkin Pak ngeten. Diketok ambek wong sing nggak kenal, jenengan kira niku maling. Jenengan akan bengok-bengok maling. Nggih. Kula ngeten, Pak. Napa malih sakniki? Nggih. Wong sakniki niku wong dikasih hati malah minta rempel kok. Nggih.
Niki orang datang nggak dikenal, wah itu husnudon itu tadi. Dalam hati orang semacam ini tidak pernah ada suudon. Tidak ada pernah hatinya, isinya berprasangka buruk kepada orang lain. Akhirnya nopo dianggap wong niku api kabeh. Boten nonton sing boten api. Alhasil nopo disuguhkan sayur tadi dimakan. Kemudian mereka tidur setelah memberi layanan tadi. Wow, pagi-pagi subuh niku berusaha ngintip niki si bapak. Niki tiang tasik wonten temriku nopo dereng nek wonten diketok untuk kemudian diajak sholat. Ketika diintip di kamarnya ternyata orangnya sudah tidak ada. Di belakang dikiranya ngambil wudhu nopo dan lain sebagainya. Niku dilihat juga tidak ada. Dibuka tasnya juga tidak ada. Makanan sudah habis. Yang sangat mengejutkan tentang niku wonten tikar yang untuk dia tidur niku, kasur yang untuk dia tidur niku. Sprene wonten undungan kotoranipun, Pak. Ya Allah. Lah niki bagaimana napa marah-marah pasangan niki wau boten. Sabar. Setelah sholat mereka berangkat ke sungai. Dicuci niku. Lah kok napa sing ditingali napa kotoran wau niku dadi emas, Pak. Nah, nek emas sengeten niki jenengan mungkin enggak masalah. Niki emas ngeten. Niki aja didelok dongenge napa critane. Deloken napa? Ikramud duyufnya. Sebab napa niki mau kok jados ngeten niku? Allah niku ngertos. Endih tiyang sing betul-betul beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya sendiri. Niki dibuanglah napa sing napa wau? Kotoran-kotoran niki wau dados emas niki. Subhanallah. Makanya niku kunci niku sing pertama kita harus pelajari dan kita ambil ibarahnya napa? Jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Yang kedua, ikramud duyuf. Napa sing wonten, napa sing gadah, kita gadah niku sujuhkan kepada orang yang bertamu ke kita. Insyaallah di dalam sebuah hadis, di dalam Wasiatul Mustafa, kitab Wasiatul Mustafa niku disebutaken tiang niku naik ketamuan tamu niku tamu niku wangsul-wangsul betoh dosane kita. Dosa niku wau mungkin dicemplungaken teng kali. Seandainya nanti orang ini melewati kali. Nopo sing dilewati niku berbentuk air niku dicemplungaken mriku, dibuang ta mriku. Jadi selama ini datangnya seorang tamu kepada kita membawa rizki dan Anda menunggu rizki itu. Nggih apa betul? Sementara orang datang ke rumah kita nggak harus bawa oleh. Nggak semestinya atau nggak semua bawa oleh-oleh. Ngeten ya. Tapi niki wau dosa niku, Pak. Dosa jenengan kali kula niki kata napa sikit, Pak? Hah? Katang ya? Nggih. Wong pinten-pinten menit, pinten-pinten detik hati kula, hati jenengan niku kadang-kadang miso-miso kok. Nggak cocok panganane miso-miso. Miso-miso ngerti ya, Teman? Nah, maki-maki. Boten cocok. Pikirane kali tiyang juga miso-miso. Nah niku gadah dosi napa? Dosa. Jadi dosa kula jenengan niki kata. Niku tiap kali tamu datang teng kula jenengan niku betoh dosa-dosa kita. Niku econe ketamuan. Maka tadi la yu'minu ahadukum illa ayukrima dhaifahu niku sudah menjadi satu keharusan memuliakan tamu. Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya pada momen hari ini selain Idul Fitri juga momen yang sangat penting bagi Pak Wahyu, yakni menghitankan putranipun. Kalau pengen bahas sedikit ya Pak nggih, mumpung tasik beberapa menit biar tidak 1 jam tadi.
Ada sekitar 10 bahkan ya 10 menit. Nah, kalau pengen jelasakan bahwa hitan niku syariat Islam. Syariat Islam yang merupakan syar'u man qoblana. Loh napa niku syar'u man qoblana? Jangan tangan niki. Hah? Syariat sebelum kita. Karena kenapa kok dikategorikan sebagai syariat sebelum kita? Karena syariat sunat niku umpun wonten disyariataken di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam niki Bapak Ibu niku adalah salah satu nabi sing gadah kathah sanget pujian. Sing pertama, bapakipun boten saged melu Nabi Ibrahim. Niku ujian apa boten, Pak? Jenengan pun ngertos dalan sing slamet, tapi keluarga jenengan boten pingin ikut jenengan melu jalan sing slamet. Niku sedih apa boten? Sedih. Ujian selanjutnya napa? Sebagaimana yang kita sering dengar pada saat Idul Adha, Nabi Ibrahim niku gadah ujian anake dikengken nyembelih. Nggih. Dikasih ujian lagi. Berupa napa? Dimasukaken teng geni raja. Nggih. Tapi kan kata Allah di dalam Al-Qur'an, kulni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim meski dibakar dengan api yang begitu hebat, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Karena apa? Allah punya makhluk namanya api. Api itu diminta oleh Allah untuk menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Salah satu ujian Nabi Ibrahim selanjutnya niki sunat. Jadi di masa Nabi Ibrahim niki, Nabi Ibrahim dikengken sunat, Pak. Sebagaimana sebelumnya nabi-nabi terdahulu tidak dikengken sunat. Apot apa boten, Pak? Nggih. Dipentel ini loh, diambil sedikit. Nah, dicepiti. Diambil sedikit kan ya? Wabot, Pak. Tapi Nabi Ibrahim selalu lulus dalam ujian. Makanya lihatan putra-putrinya atau putra-putranya Nabi Ibrahim itu. Kata-katanya jadi napa, Pak? Wong sing soleh dan jadi nah, bahkan Nabi Muhammad itu merupakan nabi keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dados nabi. Nabi siapa lagi? Nah, banyak yang jadi nabi itu. Putranya Nabi Ibrahim. Itu sebab napa? Kata ujian, tapi ujian itu diselesaikan dengan baik. Ibu bapak yang ngeten niku harusnya. Mondok kena anak ujiannya kata napa mboten, Pak? Nggih. Tiba-tiba jatuh ya. Tiba-tiba pingin anak dibetoh wangsul karena apa? Kekurangan dana. Tiba-tiba anaknya dimirengi melakukan apa? Pelanggaran teng pondok. Dadose pingin teng griya wae dan ndak nglanggar pondok. Karena nang oman iku mboten wonten pondok, gak ada aturan. Salat ya mboten salat ya terserah kan gitu. Pacaran ya monggo, nggawa HP ya monggo dan lain sebagainya. Tapi teng pondok mboten. Jadi kata pelanggaranipun sing menurut masyarakat niku mboten pelanggaran. Niki benten. Niku ujian. Nek jenengan pun lulus ujianipun, insyaallah anak jenengan jadi anak soleh. Nggih. Sebab napa kata bawa habasbullah nan tak wau sing kula sanjangaken bawa habasbullah itu membuat napa? Acara halal bihalal teng instansi pemerintahan waktu niku. Kata bawa habasbullah niku santri niku nek mondok wonten 3 ujian. Sing pertama napa? Ujian yang pertama adalah pacaran. Loh, niku kula sanjangaken teng rencang-rencang niki pun. Awakmu nek nyenengi wong aja mbok trima, aja mbok tembak. Nek disenengi wong aja mbok trima. Disimpen. Bacano Al-Fatihah. Aja diterima, engko nek diterima awakmu pacaran.
Nek kamu sudah pacaran, kamu nanti sudah tidak berpikir tentang apa yang harus kamu lakukan di pondok. Kamu mau belajar, padahal itu wajib di pondok belajar. Kamu sholat, enggak kamu sholat. Bahkan orang tuamu nanti kalau mengingat kamu, nak, jangan beli pulsa, jangan HP-an saja. Apa sih, Bu? Wong tuamu kok kamu jadi marah kepada orang tuamu kalau kamu sudah pacaran. Bahkan kiaimu nggak akan kamu dengar. Itu kalau sudah pacaran. Karena apa? Pacaran itu kan benteng daripada apa rasa-rasa yang lain. Yang pacaran itu kayak kucing rasa coklat. Tangleten niku sing pun pacaran itu. Nopo sing nggak enak jadi enak nih. Niku cinta ya. Ya. Amit, Bu. Sing selanjutnya nopo? Tiang sing mondok niku diuji kekurangan dalam perjalanan pendidikannya. Niku biasanya orang tuanya ketika belum mondokkan usahanya gampang. Ketika mondok niku digawe serat titik-titik kali Allah. Digawe ujian malih nopone niku kurang. Nek sampun lulus pacaran gak gelem, kekurangan biaya yang tetap mondok. Nah, yang ketiga niki napa? Wong tuane ninggal. Niki jarang, tapi ada. Nek yang pondok pun wong tuane ninggal biasane pun wangsul aja. Saya bantu ibu atau bapak. Nah, itu gitu biasanya. Nah, ini kalau sampun lulus, wong tuane ninggal tetap mondok, kekurangan tetap mondok, terus napa? Loh, pacaran gak pacaran. Maka insya Allah yang niki badhe dados 3 tiang. Betul apa mboten nih bahasa kula nih, Pak? Orang ini akan menjadi 3 orang, Pak. Orang yang pertama jadi orang kaya yang suka mentasarufkan hartanya di jalan Allah. Ini katanya Mbah Basmullah. Nah, kalau telusuri malih ternyata niki ucapannya Mbah Mahrus Ali Lirboyo. Yang kedua, yang niki dados dukun. Dukun tapi bukan dukun cabun apa dukun sing teng Banjarnegara niku. Nggih. Dukun maksudnya apa? Tiang datang bertamu kepadanya minta sumu. Dijambi-jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Minta suwo. Nah, jadi dukun. Sing ketiga dadi ulama, Pak. Nah, niki buatan katane kula, tetapi katanya Mbah Basmullah, napa Mbah Mahrus Ali. Nah, ujian niku pun lewat pasti akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sebab napa? Allah niku mboten ngangkat derajat tiyang manakala mboten melalui ujian. Jenengan abot ngakoni urip niki. Niku santai mawon. Karena niku ujian. Jenengan ngantuk dengeraken ngaji niki, jenengan santai mawon. Karena niku ujian. Engko wangsul-wangsul insyaallah pikirane plong. Nggih, walaupun utange tesep dereng kesaur. Bapak Ibu yang berbahagia, niku Nabi Ibrahim wau niku diperintahkan untuk melaksanakan hitan. Nah, hitannya Nabi Ibrahim, karena hitan niku termasuk ujian, hitannya Nabi Ibrahim niku dilaksanakan ketika Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun, Pak. Makanya di dalam hadis niku Pak, karena pun mulet ihtatana Nabi Ibrahim Khalili alaihi salam ba'dama samanuna sana. Nabi Ibrahim itu disunat ketika Nabi Ibrahim sudah umur 80 tahun dan bil kudum.
menggunakan apa? Kampak al-khafifatan. Kampak niku kampak sing kecil. Sakniki Pak, Bu, niku tanglet Pak Wahyudi niku, putrane tadi niku disunat pakai nopo kemarin? Laser. Boten kroso. Iki pakai kampak. Ujian subhanallah. Nggih. Ujiannya subhanallah. Kula bayangaken ngeten niku lho, engko nek kampak apa boten telas sedaya ngeten lho, Pak. Itu aset yang sangat vital kok. Ya kalau bayangkan ini hadisnya betul atau enggak gitu. Karena tapi kalau dirasa-rasa memang kalau dulu itu kan belum ada alat potong. Jenengan cari gunting, cari pisau niku susah. Nopo kalau kita lihat di sejarah kawan-kawan belajar niku di IPS dulu alat potongnya adalah kampak yang terbuat dari batu. Nggih. Zaman purba nih. Nggih. Ini di kampak. Nah, kula ya Allah nek andai kata syariat itu disyariatkan pada saat ini, terus kemudian pakai kampak, mending kula mboten Islam, Pak. Naudzubillah. Dia ngeri, Bu. Jenengan ningali niku, wah. Kula niki paling wedi pakai jarum, Pak. Jadi kula nek sakit niku rencang-rencang niki mijeti. Mboten datang ke rumah sakit karena apa? Takut jarum. Jarum suntik niku kan kecil, Pak. Niki kampak, Pak. Amat. Kata orang Medan itu ngeri-ngeri sedap. Kau weden niku. Nah, teng zamane Nabi Muhammad niku dari lahir sudah suci. Bahkan dalam burda Maulid niku Nabi Muhammad kalau kita tingali ketika beliau lahir katanya ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad sudah sunat. Nggih. Tapi ada yang mengatakan kakek beliau lah yang menyunat ketika sudah lahir. Nah, niku yang paling fikoh, yang paling bisa dipercaya niku kayaknya sudah sunat dari kecil karena Nabi Muhammad niku suci dari kecil. Nah, tetapi walaupun Nabi Muhammad tidak sunat dalam tanda kutip, tapi Nabi Muhammad niku terekam dalam sebuah hadis melaksanakan sunat untuk cucu Nabi Muhammad SAW yang kita sebut dengan Hasan dan Husain. Inan Nabi ihtatana Hasan wa Husain yauma sabbi min wiladatihima. Jadi Nabi Muhammad niku menyunat Sayyidina Hasan dan Husain di hari ke-7 kelahiran Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Datang Indonesia, nek dereng jembutan, dereng disunat. Nah, sunat itu baiknya apa? Teng dina ke-7 kelahiran, Pak. Kali napa? Kali waliyatu tasmiyah. Tapi kalau di Indonesia niku kan ojo jembute tok, Bu. Kok gampang banget nginget ya. Waliyatu tasmiyah. Kalau teng Indonesia, boten. Nanti kalau sudah gedean sedikit, nanti biar kita tega atau apa namanya? Tegang nggih, Pak nggih. Apa sih istilahnya? Ya tegong, biar enggak merasa apa gitu loh, kasihan kepada anak ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit malih berkait tentang hak anak dari orang tua atau kewajiban orang tua kepada anak sebagaimana terekam dalam hadis salah satunya, walaupun sunat niku boten bagian daripada hak orang tua kepada anak, niki termasuk kewajiban daripada orang tua kepada anak. Karena di syariat hitam niki, Pak Bu, niki disyariatkan bukan sekedar untuk potong-potong saja, tetapi untuk nopo? Kita niki diwajibkan untuk nopo? Sholat. Di dalam sholat kita wajib suci hadas dan suci najis. Nek mboten dipotong, najisnya tasik wonten. Makanya dibersihkan sekalian. Loh, kok perempuan nggak disyariatkan? Sejatinya perempuan juga ada yang riwayat yang mengatakan disyariatkan, Bu. Nah, kalau bayangkan nek perempuan itu disunatkan
atau dianjurkan untuk sholat sing endi sing dipotong. Bingung Pak nih. Wes gak usah bingung, tapi ada Pak. Pun. Jadi niki fungsi sunat niki adalah untuk menghilangkan najis. Sebab nopo tiang muslim niku sholat, tiang muslim niku ketika sholat wajib suci dari hadas dan najis. Sehingga wajib. Nah, di Indonesia niku dilakukan sunat manakala sudah hampir balik. Karena ketika sudah balik itu sudah ada kewajiban untuk nopo melakukan sholat. Niki sudah masih ditolerir lah, masih diampuni gitu. Walaupun gak ngikuti sunatnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit bahwa hak dari orang tua kepada anak niku wonten 3 perkara. Sanjange Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadis, hakul walid alal waladi salah satun. Hakipun tiang sepah kali anakipun niku wonten 3 perkara. Sing pertama napa? Ayuhsina ismahu ida wulida. Nek putra putri kula niki pun lahir, wajib jenengan kasih nama. Memberi nama niku harus sing apik. Karena nama niku katanya doa. Ojo macam-macam kali nama. Selain nama niku doa, besok di akhirat manakala kita sudah di akhirat niku kita dipanggil dengan nama kita dan nama orang tua kita. Nek nama kita elek, manggilin niku pasti malaikat rada-rada serem, Pak. Nek jenenge Agus Salim pasti sopan. Nek jenenge Pak Ijo itu pasti Ijo. Bentak. Makanya sing api Pak Wahyudi, niku Wahyu. Wahyu. Jeneng kok Wahyu kabeh bingung. Gak kreatif. Pun kreatif tapi biasanya ngeten. Niku ngetan niku. Innakum tud'auna fi yaumil qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kamu besok akan dipanggil namamu satu persatu, namamu dan nama orang tuamu. Nek namamu elek, nama wong tuamu elek, dibentak. Boten sopan malaikat. Tapi nek jenenge Agus Salim pasti Pak Agus Salim. Oh iya. Jeneng sing api-api. Ojo sing elek. Nah, jeneng sing termasuk sing api niku napa? Jeneng sing maknane api ya sering digunakan sebagai satu iktibar. Jenenge kula niki Agus Salim. Iktibar napa? Kali Kiai Haji Agus Salim, Menteri Agama di zaman Soekarno. Jenenge Kiai Haji yo. Dikotaken sesuk kula niki walaupun bandel ngeten iki. Seluk malaikat masih malaikat iku mikir-mikir iki Agus Salim sing ndi. Agus Salim sing bandel niku napa Agus Salim Kiai Agus Salim niku sing soleh. Makanya santai. Jadi nama niku satu iktibar. Yang kedua tafaul. Tafaul niku napa artine niku menunjukkan nanti apa nih jadi anak. Contohnya soleh niku wau. Wahyu. Harapannya menjadi apa? Menjadi wahyu Al-Qur'an. Artinya apa? Jadi firmannya Allah. Jadi api terus ngono lho. Ini jenenge kok Pak Ijo pasti dibentak malaikat. Sing ketiga singkat-singkat mawon. Iki pun sejam menanggut diprotes suwi temen to. Kul wae. Tambah 15 menit mati. Hah? Tambah 15 menit. Sekecil lagi. Nah niki yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak adalah ayu alima alkitab ida akolah. Ngajaraken kitab nek sampun berakal. Gadose, kula mikir-mikir nang ngeten iki. Wong niku napa lareh niku diajaraken kitab Al-Qur'an niku apike nek isih cilik napa wis gedhe? Si alit ya, Bu ya. Nah, tetapi kalau tasih alit niku ida akolanya mana?
Sementara dalam hadis niki ulang ngono kitab nek empun berakal. Nah, yang dimaksud dengan ngulang ngono kitab empun berakal niki maksudnya napa? Ngajaraken agama. Karena agama ini berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka ajarkan agama, bukan Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'an kapan saja boleh. Masih usia dini diajarkan Al-Qur'an, disuruh menghafal Qur'an, api. Karena nanti kalau sudah besar dia sudah hafal Al-Qur'an. Tapi kalau ngajari sing abot-abot, contohnya nopo diompan mikir terkait tentang dosa dan pahala, tentang Tuhan dan lain sebagainya, itu nanti kalau sudah jenjang sudah berakal. Makanya nek kulo sering ngomong teng lari-lari niki, apike mondok niku nek empun berakal. Ojo se kelas 1 SD dipondokkan. Kata-katanya banyak-banyaknya anak yang masih kecil dipondokkan ternyata nggak punya kasih sayang. Kalau sudah nggak punya kasih sayang, bandel ternyata, Pak. Napa malih mondoke putra putri jenengan ini singkat banget. Hanya 3 tahun, 6 tahun. Nggih. Mondok lari semacam niku tasih kurang, Pak. Nggih. Kurang tapi biayanya gede. Ya memang begitu karena apa? Nah, Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman ta'alamani harfan wahidan. Mendidik, mengambil pendidikan atau mengenyam pendidikan itu mahal memang. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan, saya ini bisa dan mau menjadi hambanya seseorang yang mengajarkan saya hanya 1 huruf saja. Mahal pendidikan. Dan pendidikan itu minal mahdi ilal lahdi. Nah, kesalahan masyarakat adalah kalau sudah anak itu sudah belajar Al-Quran, katanya sudah belajar agama. Sayang juga itu. Nah, ini makanya harus kita koreksi juga. Yang kedua apa, Bu? Kewajiban orang tua kepada anak. Ayat ta'alamal kitab tidak akolah. Memberi pengajaran agama kepada anak. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sampun mondokkan putra putri ini pun ke pondok pesantren niku alhamdulillah jenengan sampun melaksanakan apa dikatakan Rasul dan perintah Rasul ini. Nggih. Nah jenengan kula tanglet niki. Jenengan mondokkan lari niku men apa, Bu? Men sesuk iso golek duit ngono. Ojo, Bu ya. Jangan, Pak. Ya itu tadi adalah untuk nopo? Menjalankan kewajiban sebagai hamba. Karena kita punya anak. Sing ketiga, terakhir, ayuja awiza ida adrokah. Nek putra putri jenengan empun gadah dan menemukan tambatan hatinya, dinikahaken cepat-cepat. Ojo kakean maksiat. Nggih. Ibu-ibu ini kadang-kadang aneh kok, Pak. Nek anake pacaran niku seneng. Nek anake enggak duwe pacar sewedhi. Walan dondo, biyen kowe tak tirakati iki kok awakmu sekolah SMP enggak duwe pacar, SMA enggak duwe pacar, kuliah enggak duwe pacar. Sedih aja. Kaya iki lho tanggoku iki lho. Pacare gonta-ganti. Niki salah kaprah. Nek jenengan punya putra punya putri ndak pacaran niku harusnya seneng. Niku sing dikategorikan sebagai anak soleh soleha. Bukan toleh toliha. Nggih. Nek pun sampun karep putra putri kula niki sampun gadahi tambatan hati dinikahaken. Sebab napa? Nikah niku kata Nabi dapat abhodul basor, dapat memejamkan mata untuk tidak maksiat. Walaupun nanti kalau sudah nikah selingkuh, ya itu urusan lain. Nggih. Itu hadis, Pak, Bu.
Jadi tiang niku nek sampun nikah, insya Allah sampun anteng pikirannya. Oh enggak, kalau sudah nikah malah justru pikirannya tambah ruwet. Niku berarti nggak bisa bersyukur. Niku. Jadi nek sampun putra putri jenengan niki sampun gadai tambatan hati dan dinikahno. Loh nanti bagaimana ngidupin anaknya orang? Loh jenengan itu boten pernah maca napa ayat Al-Qur'an. Niku di dalam Al-Qur'an wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Loh. Jadi nek tiang niku sampun diciptake kali Allah, sampun disediaaken napa-napa sing jadi kebutuhane. Wa ma min dabatin fil ard, tidak ada hewan melata di muka bumi. Ila Allahi rizquha, kecuali Allah menyiapkan rizkinya untuknya. Niku jenengan angen-angen Pak. Jenengan ngertos laba-laba. Spiderman ya. Nah, Spiderman itu kan manusia laba-laba. Nah itu spider itu. Gak ada mennya. Waduh, lato. Bapak milenial. Laba-laba niku makane nopo, Pak? Iya, nopo sing mangsang neng jaring-jaringnya. Boten maem sing kaya menungso ngeten iki. Logikanya sing temangsang niku nopo adalah hewan-hewan yang terbang. Sementara laba-laba ndak punya sayap untuk mengambil hewan yang terbang itu. Tapi Allah punya kelebihan. Allah memberikan kelebihan kepadanya apa? Dibuatlah sarang laba-laba yang bisa menangkap nopo sing jadi kebutuhan. Nah putra putri ning jenengan iku boten laba-laba. Boten menungso. Menungso niku lebih mulia dan dimuliakan oleh Allah. Makanya pun kalau sudah sampai dia memiliki tambatan hati, udah nikahkan saja. Engko rezeki datang sendiri. Termasuk kula niki. Kula riyen niku mboten gadah napa-napa. Teng pondok riyen disanjangi kalih Abah Yai, awakmu pokoknya nggak oleh mulih kecuali nek awakmu pengin nikah. Nah, kula cerdas radaan, Pak. Tamat SMA, kula dihalang-halangi untuk keluar dari pondok. Tetap di pondok saja dan kuliah di pondok. Tamat mondok, piye carane iso metu? Sowan kula teng Kiai, kenapa? Kula mriki niki badhe sowan. Sowan kenapa? Badhe izin wangsul nikah. Oh, enggak apa-apa. Sama siapa? Nah, itu baru dikasih, Pak. Nah, mboten nikah, sik ngabdi sik. Sampai jembute panjang lho. Buat pacaran. Pacaran, Pak. Pacarannya itu lewat SMS dan kemudian langsung ke pondok. Ke Abah Yai itu. Ke Buniayu ya. Itu langsung ke sana. Jadi di SMS suruh ke sana, saya ke sana 4 bulan kemudian baru nikah. Itu. Nah, pacaran iki ngeten wau niku. Jadi pacarane arek pondok niku yo ngintip-ngintip ngeten tok. Nek seneng nih, kali maca Al-Fatihah. Nggih. Kula niku nek kangen enggak pernah ketemu, enggak pernah iso ngintip-ngintip, yo nyapu sambil maca Al-Fatihah 41 kali. Nah niku kok Allah gampang ngaken niku. Kula datang ke rumah beliau ya, itu langsung diterima. Langsung diterima. Nah niku. Jadi kalau sampun menemukan tambatan hati, ayolah dan dinikahkan. Agar nopo? Agar tidak banyak-banyak maksiat. Karena kiai saya dulu ketika saya SMA mau ke Syarif Hidayatullah Jakarta, niku dicegah kena nopo? Engko awakmu nek metu teko pondok wis tak didik berapa tahun dari tahun 2000 sampai kemudian tahun kamu keluar itu tahun 2012, kamu nanti pulang dari situ atau tahun waktu ini bukan tahun 2012, tahun 2009 kamu pulang dan kuliah di Syarif Hidayatullah, kamu pasti nanti akan bebas, akan mudah pacaran.
Kalau kamu sudah pacaran padahal kami sudah mendidik kamu untuk tidak maksiat, maka percuma kamu dididik selama ini. Akhirnya saya manut, Pak. SMA niku mboten medal saking pondok. Jadi santri niku memang harus semacam niki. Sami nah wa atok. Nah wong tuane santri juga sami. Karena napa? Al walid murabbi jasad. Wong tua niku didik jasadipun. Tapi wal syekh murabbi ruh niki Bu. Guru niku didik spiritual, emosional, intelektual kita. Tiang-tiang dulu kalau nyantri niku batasan dia lulus dari pendidikan santrinya atau tidak itu tidak dibatasi dengan dia lulus sekolahnya. Tapi dibatasi dengan apa? Cara pandangnya kiai mengatakan, oh anak ini sudah bisa menjadi orang yang bisa ngomong masyarakatnya. Anak ini bisa membawa dirinya sendiri tanpa ikut-ikut kemana-mana kepada kawannya. Nek saniki kan boten. Niku kiai-kiai kakek disuudoni kali wali santri, Pak. Setiap kali kiai niku nahan santrinya untuk kemudian tidak keluar dari pondok, ikut disuudoni. Pak Yai, jenengan iki nahan-nahan anak kula men jenengan sugih dhewe napa pripun? Sakit hati kula niki. Padahal enggak. Niki ngikuti tiang-tiang terdahulu. Tiang-tiang terdahulu niku mondok manakala spiritual, intelektual, emosionalnya sudah siap matang disajikan di masyarakat. Nah niku sebabipun putra putri jenengan itu ditahan kali kiai untuk kemudian tidak buru-buru pulang dulu. Ngeten, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mboten kata-kata ngomong, mudah-mudahan apa sing kula sampaikan diridhoi kali Allah, menjadi berkah bagi saya dan juga bagi jenengan, dan yang lebih penting adalah ini dicatat sebagai satu amal yang nanti bisa dibanggakan di depan Allah di akhirat nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.